Special person Feki. Yeah. Saya pun buat kemarin itu di sana, nothing tulus juga tidak ada spesial pun, saya tidak minta apa-apa pun. Oke. Jadi saya sudah saya nyumbang untuk Palu, saya punya kuota. Ya. Walaupun saya sekarang lagi di Tarakan. Sudah saya buat itu sebisa mungkin, saya buat dalam waktu 2 jam. Nah, kembali lagi di channel kita. Sing with you. Special person Feki. Yeah. Nama panjang? Feki Feki Fisher. Tadi pas saya masuk do, kan baru ini kesini. Sama saya juga bertani. Banyak sekali gitar. Iya, kayaknya dia drummer. Beda. Suling. Suling. Itu olahraga bibir. Kak Feki, kapan sampai di Palu? Bulan kemarin. Bulan kemarin. Ya. Berapa lama kemarin di Jakarta? Hampir setahun. Sama-sama ke sana kemarin? Berangkatnya sama teman-teman dari Palu, ada Ozil, Tezar, saya, Ivan. Bertiga ke sana. Berempat. Oh, berempat. Apa 1, 2, 3 aman ya? Tak salah itu penyelamat nanti kamu sekolah ya. Supaya lucu. Oh iya. Jokes yang bagus. Ini Kak Feki juga sempat ini Kak, isi istrinya Bang Pasya. Isi Oh, iya. apa? Kasih jelas. Isi bikin liriknya. Isi lagu kerja lagu. Iya, kerja. Ya, buatin single untuk Teh Adil di bulan puasa waktu itu. Oh, Insya Allah puasa kemarin ini. Insya Allah di jalan. Itu berapa lagu Kak dibuatkan? Teh Adil 1 lagu. Oh, satu lagu. Itu sudah rilis. Sudah rilis di akun officialnya Trinity di YouTube. Oh, apa judulnya? Trinity. Insya Allah di jalan. Insya Allah di jalanmu. Itu sudah judulnya dan. Kenapa kau lupa? Asal mama. Ini lagi apa dikerjain sekarang? Barusan tadi garap, tapi sudah selesai. Soul April, teman-teman Soul. Soal April, oh iya sudah kita wawancara. Kemarin sudah kita ambil, sudah kita konten dia kan. Sudah dengar lagu sedikit di sini. Sudah ada bocoran. Cuma kita orang 2 tapi kita orang 3 yang tahu Soal April. Berapa story nanti tuh? Itu nanti di story. Story sebentar lagumu. Berapa lagu sekarang kan yang digarap ini? Selain Soul April. Ada juga dari Ima sama Uli kemarin ada project Oh, Ima Coffee Project. Ima Coffee Project. Tapi Kak Feki ini juga do, dia garap lagunya Abang Pasya juga ya, maksudnya ciptakan liriknya, apa lagu-lagunya itu mungkin bisa diceritakan Kak. Kalau bulan tahun kemarin atau ya tahun kemarin lagunya album dia Pasya kerjain album solo.
Karena memang mimpi beliau waktu itu, Mm-mm. mimpinya pengen punya album solo. Album solo. Ya, album solo. Yang garap Yang Bang garap Pasya sama-sama Kak Feki Iya. atau Berapa lagu? Saya dilibatkan di dalam proyek album solo Di Atas Langit. Ah, ah. Itu ada 6 lagu. Oke, 6 lagu 6 dari lagu. saya, 3 lagu dari Pasya. Oh, jatuhnya mini album. Ini album. Mini album. Berarti sementara progres ini kayak. Sudah sebentar lagi berlanjut terus, sudah sementara jalan. Terus juga sudah ada di akun officialnya Trinity. Trinity. Nah, solo-solonya. Oh. Yang itu Sumpah Demi Apa? Nah, Sumpah Demi Apa? itu single pertama Pasya, Ah. Sumpah Demi Apa. Oh, itu yang kerja itu. Nah, itu lagu saya juga. Oh, itu Oh, lagunya Kak Wah, Vicky. gila, keren. Itu yang fit sama Lesti atau Featuring sama Lesti itu Bismillah Cinta. Bismillah Cinta? Itu saya juga dilibatkan, alhamdulillah dilibatkan Ungu juga dalam pengerjaan. Wow. Apa pengalaman menarikmu pas kerja lagunya? Ah. Pertama, kalau dulu lihat Ungu, Hmm. kapan bisa Ikut gabung. ya setidaknya proyekan sama beliau kan. Ah. Bermimpi saja waktu itu, bisa betul kalau kita bahas apa bisa betul. Iya, bisa. Ya, Oh, karena- jauh dia di mana, kita di mana. Oh, iya. Karena band legend Indonesia. Kalau saya bilang itu pencapaian sangat luar biasa. Betul, betul. Ketika beliau melibatkan saya dalam pembuatan Percayakan ya. albumnya beliau. Itu prosesnya bagaimana itu? Prosesnya itu beliau jadi waktu masih menjabat. Iya. Jadi pulang kantor sore beliau sudah di sini. Jam 4 dengan baju kantor. Iya, karena Dia sempat sudah saya lihat story-nya itu kan dah. Dia sudah bawa baju ganti. Jadi malam sudah ganti baju sudah dia. Jam 4 sore sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu dari sini ke kantor lagi, tidak ke rumah lagi dari kantor. Begitu terus selama kurang lebih 2 minggu. Kebanyakan. Pengerjaan album hampir tidak sampai sebulan. Tapi saya penasaran juga, itu pertama ketemu Bang Pasya, Kak Vicky, ceritanya bagaimana itu, Kak? Kalau pertama ketemu Sampai dipanggil bisa untuk pertama ketemu sama beliau sering itu di wedding biasa, di wedding atau acara-acara kayak acara-acara kantor, kita yang main band, beliau yang jadi tamu undangan. Jadi biasa beliau disuruh Nyanyi, nyanyi lagu, jadi kita ngiringin. ngiringin. Nah, terus yang terlebih direkomendasikan sama si Opan Slaber. Oh ya ya ya. Tapi beliau katanya sudah tanya-tanya ke saya, ke Opan duluan. Itu siapa? Terus Opan bilang pakai coba kerjasama dengan Vicky. Gitu. Katanya sih begitu. Ya, rekomendasikan dia. Rekomendasinya Opan. dari Opan. Di situ awal mulanya. Ya, Opan telepon, efek ada abang suruh ke ini, bapak suruh ke Rujak. ketemu kita dulu. Itu jauh sebelum bencana. Oh, Jauh sebelum oke. bencana itu. 2017 berarti Ya. mungkin. Sekitar awal-awal menjabat beliau di sini. Awal menjabat beliau. Kalau terus ketemu itu perencanaannya buat solo itu di situ Pas di tempat wedding itu juga, di tempat acara itu di juga? Rujak. Oh, di Rujak. Saya punya ini bla 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 bla. punya progres untuk bikin solo, kata beliau seperti itu. Saya pun, wih, keren kan dalam hatiku itu, wih, keren ini kalau begini. Oh iya, dilibatkan sampai beliau waktu itu bikin story. Teman-teman di seluruh Indonesia pengen tahu seperti apa album solo saya, ikutin terus. Jadi saya pikir, serius ini. Serius berarti. Nah setelah itu saya sudah siapin beberapa materi. Saya pikir beliau sudah kasih beberapa materi ke saya. Fake ini kerjakan. Nah yang pertama saya kerjakan itu akhirnya tidak jadi dibawakan. Jadinya dibawakan sama Raffi dengan Nagita. Oh, oke. Ada video klipnya di kapal. Nah itu. Iya iya iya. Tapi guide-nya dibuat di sini. Yang kerja Bang Vicky. Guide-nya dibuat di sini. Itu lagu-lagu dari- Keseluruhan dibuat di Jakarta lagi, di layering lagi di Terus Jakarta. lagu itu lagunya ente? Lagunya Pasya. Oh, lagi pas ya. Tapi materi dari ente akhirnya tidak jadi. Materi iya untuk kayak buat musiknya, Musik-musiknya, MD-nya, derek musiknya. Oh, dari ente. Dia juga punya lagu kan. Bang? Lagundi. Itu layang-layang. Layang-layang. Singkat cerita, pas bencana, bencana tsunami
sama pokoknya bencana Palu waktu itu. 10 hari kita sudah ini lewati bencana. Kan masih simpang siur ini. Oh, segala macam. masih. Jadi saya bawa istri ke Ngeri lah. istri sama anak saya bawa ke Tarakan. Waktu itu. Oh, cabut ke Tarakan. Ke Tarakan 10 hari. Pas 10 hari saya bawa ke Tarakan. Nah, saya ditelepon sama Pasya. Di mana kau ini? Saya mau ke tempatmu sekarang. Tidak ada, saya di Tarakan sekarang. Wah, bro, ini bro. Saya mau empatiku sama kejadian ini. Jadi keluarlah single itu, Ngata Tanu Tumangi. Itu saya buat musiknya. Iya, kan kemarin sempat viral itu karena pas-pas momen. Itu beliau telepon saya, "Fek, ini sebisa mungkin malam ini harus jadi." Karena saya lagi dengan Pak Wali sekarang, Pak Hidayat. Iya. Kita tunggu malam ini. Malam ini saya kerja, saya pikir, aduh, ditarakan pakai gitarnya siapa saya ini? Saya tanya sudah sama Ipar tuh adanya Sela. Punya gitar teman nggak di situ? Iya. Oh, sampai begitu kan? Elektrik atau apa? Ada akustik ya sudah itu yang ada saja. Pinjam mic satu. Todong. Jadi untung saya bawa satu laptop. Kalau satu laptop itu sudah saya pakai by input. Untung bawa laptop ya. Berarti ciptakan liriknya itu ingat di sini juga pas kejadian berarti. Makanya liriknya waktu itu sudah ada dari beliau, dari Pasya. Oke. Pasya kirim lirik sama guide nyanyiannya. Dan Fake, pokoknya saya mau buat sesederhana mungkin. Bagaimana nuansa kayak kita musik Palu, ada sedikit bunyi etniknya, kayak gimba kayak gimba begitu. Itu dia yang minta. Dia bilang buatkan seperti itu, jadi saya buatkan musik seperti itu. Intronya terserah ente, pokoknya tidak hilang warna Palunya. Iya, unsur Palunya. Buat dalam waktu 2 jam. Oh, 2 jam ya? Bisa kau bikin lagu dalam waktu 2 jam? 2 jam. 2 jam bisa ada? Asap otak. Asap. Sudah keluar asap. Karena beliau itu pas malam itu dia tunggu sama Pak Hidayat waktu itu. Begitu selesai, bro, saya kirim sudah datanya, saya kirim data lagunya. Besoknya beliau langsung take di sini Tangkasi sama tim musik. Tim musik. Sama Theo. Langsung take vokal. Setelah dari take vokal itu, jadi tidak ada proses mixing mastering, langsung rilis. Berarti cuma balancing itu? Cepat itu. Langsung rilis, jadi yang kerja di sini Theo. Jadi saya kirim data ke Theo. Theo telepon, "Fake, itu belum mixing." Ya sudah, saya bilang biarkan saja. Supaya bisa kita, artinya dia setelah dari 2 hari itu saya langsung nonton di Trans kalau nggak salah. Kalau tidak salah di Trans. Oh, langsung muncul. Dia bawa sama Ungu. Cuma proses berapa hari itu? Iya, dia bawakan itu lagu sama Ungu. Artinya dia bawakan itu, ketika dia bawa lagu itu, orang banyak nyumbang dana untuk untuk Palu, donasi. Kayak begitu. Terus apa yang dirasa di situ kan, ketika dilihat, wah ini lagu yang kemarin baru saya bikin. Saya pun buat kemarin itu di sana, Nothing Tulus juga tidak ada spesial pun, saya tidak minta apa-apa pun. Jadi saya sudah saya nyumbang untuk Palu, saya punya kuota. Walaupun saya sekarang lagi ditarakan. Sudah saya buat itu sebisa mungkin, saya buat dalam waktu 2 jam. Saya buat untuk Palu. Artinya di apa namanya, dalam waktu itu orang lagi berduka, dibuatkanlah lagu ini. Terlebih yang lagi berduka, kita menghibur lewat musik. Iya, betul. Ngata Tanu Tumangi. Artinya itu lagu membantu juga. Ya, membantu. Karena dia tulus tadi. Impactnya juga bagus. Saya pun juga, bro, berapa? Tidak usah. Jadi saya tidak bisa bantu apa, karena dalam proses itu saya juga lagi warga yang kena bencana. Lagi tidak ada juga. Jadinya sudah saya bantu lewat karya ini saja. Saya direct musiknya. Beliau juga one take juga waktu di Tangkasi. Jadi tidak. Itu one take itu. One take beliau. Ini cepat kali prosesnya ini lah. Karena beliau kan tidak ada yang sudah garap pak. Kalau bisa diliarkan lagu ini, lebih liar. Mau miss mau pitch Iya, mau pitch, mau apa, yang penting liar. Tapi biar orang tahu kita lagi bencana di sini. Tapi tidak ada pitch apa semua. Cafe Kini juga dia MD, dia musik direct juga do. Banyak sekali storynya Cafe Kini. Banyak, apa semua sudah di MD? Yang paling membanggakan ya kalau yang dari bawah-bawah ini. Kalau yang teman-teman Palu ada The Secret. Yang sementara jalan ini Iksan itu dia yang lagi kerja di Poso, dia anak Palu, dia dokter, dia bikin album. Itu juga sudah selesai, tinggal tunggu waktu rilisnya. Itu juga digarap. Ya. Terus
ada bikin ini lagi apa? Maksudnya instrumen gitar-gitar. Instrumen gitar sebenarnya Kan orang kenal ente ini gitaris. Kalau instrumen gitar, saya buat instrumen itu sudah ada dari 5 tahun yang lalu. Soalnya dulu kan ada, maksudnya sekarang ini tidak buat itu. Harusnya rilis waktu itu, yang waktu itu semoga yang nonton nanti Bro Michael itu dari MS Radio, waktu itu dia bantu saya waktu itu untuk rilis. Nah, ketika mau rilis bencana. Yang rilis sepenuhnya itu, yang bantu sepenuhnya itu dari Citraland yang bantu. Citraland yang bantu untuk ke beberapa copy CD untuk digital store. Karena dengar materiku sudah fake. Ini materinya aman bungkus. Karena sangat cocok waktu itu katanya mereka bilang diputar di beberapa, di hotel juga bisa diputar. Instrumennya itu. Di kafe-kafe warkop juga bisa diputar. Itu ada berapa materi? Ada 10 materi. 10. Ada rencana mau dirilis ulang? Rencana begitu, tinggal cari siapa tahu ada sponsor. Oh ya, siapa tahu ada sponsor. Dibantu, amin. Oke. Secepatnya. Silakan masuk. Come on. Ini gitaris mahal ini. Tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa lagi. Notasinya itu bikin tidur. Itu berawal dari tahun berapa Kak? Maksudnya main itu bikin instrumen gitar itu saya masih home recordingnya itu di Rego Cafe waktu di Katamso. Katamso ya? Iya, dekat. Dekat SMA 1 waktu itu. Iya di Rego, dekat bundaran. Buminyor, betul. Saya buatnya di situ. Sampai ada yang namanya Coffee. Judul-judulnya ya? Coffee kayak coffee break. Coffee. Karena waktu itu memang lagi stay-nya di Rego. Karena setiap hari minum kopi di Rego kan. Jadi dapat inspirasi. Bagaimana kalau musik kopinya kayak begini? Jadi suasana kafe. Suasana kafe dapat. Gitu. Ada juga yang weekend, judulnya weekend. Berarti judul-judulnya ini sesuai suasana. Suasana ada weekend. Kalau weekend itu jadi cuma lebih banyak dia kayak nuansa ini banyak. Cuma karena kiblatku waktu bikin itu, kiblatku lebih ke Airclub sama Foreplay. Boleh tahu? Agak bingung sih saya. Itu band yang instrumental juga. Oh, kayak gitar. Bukan, bass. Iyalah gitar. Berarti referensi Cafe X sekarang ini untuk dengar lagu apa kira-kira? Banyak sebenarnya. Banyak. Kalau yang di band itu Airclub, terus kalau yang di bandnya sendiri Topati. Kalau yang luar negeri, yang solo sendiri itu banyak. Kalau yang sekarang lagi saya lagi house-nya sama Martin Miller. Miller ada. Kalau yang masih dulunya ada Satriani, ada Andy Timmons. Tahu lah. Oh, tahu lah. Itu kemakan timun deh. Mike Stern. Gitaris yang paling suka? Paling suka? Iya. Steve Lukather. Itu luar negeri. Indonesia? Toto. Oh, gitarisnya Toto. I will remember. Itu laguku sekali itu, Dok. Itu namanya Steve Lukather. Oke. Itu kok kesannya pakai tamtang gitu. Baru dia pakai tuh timbalis tapi kayu nangka. Ada juga yang judulnya Lea. Wih. Kalau Lea itu monak orang Ampana. Itu bahasa Lea. Kalau untuk Indonesia Kak? Indonesia Topati. Palu. Oke, Palu. Lokal. Saya sendiri. Kalau lokal itu ada dulu kita dijuluki G3 waktu itu di Palu. Oh, G3. Iqbal sama Im. Wow, Kak Iqbal. Prospektif. Itu teman gitar sangat luar biasa kan. Ya, dulu kalau saya lagi kan dulu tidak punya gitar. Jadi harus ke tempatnya Im dulu. Baru bisa main gitar. Kalau di rumah Im kan ada ampli, ada gitar. Jadi ngulik-ngulik di situ main-main. Jadi Im sudah tahu kalau saya ke situ pasti main gitar. Jadi langsung ke kamar saja. Gitar kamar. Tiba-tiba kalau malam ada Iqbal datang. Jadi kita sharing bertiga. Oh, berarti satu tongkrongan dulu ini kan? Iya, tongkrongan. Iqbal. Teman kamar. Oke. Lagu pertama, Kanda? Itu lagunya yang pertama ya? Yang belajar akord. Open string. Ungkapkan isi hati.
Hengki Supit. Oh, Hengki Supit. Yang pertama sekali. Kalau yang kedua, mungkinkah Kita kan selalu, mungkin boleh dibawakan kayaknya kan, Hah? biar cuman refnya. Oke. Oke. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Tepung beras rose brand. Beras rose brand. Jadi rusak lirik. Oke. Oh, Kak Feki belajar ini bisa main gitar. Itu di tahun berapa kira-kira Kak? Belajar main gitar. Kalau kepingin main gitar itu, suka main gitar itu waktu di kelas 5 SD. Oh, Iya, kelas saya 5 ingat SD. Sudah main yang kayak gitu. Jadi kelas 6 SD sudah ngulik-ngulik, sudah belajar G, G. C, D. Baru Sampai- lagu rock yang ente pertama dengar, kan ente sempat main rock dulu. ya rock. Kalau rock itu pertama yang melekat itu waktu itu saya karena sering diracuni sama tua Kak Icung kan. Hmm. Nah, jadi sering setiap hari itu yang saya makan terus yang dia cerita itu Van Halen, Van Halen. Edan nih. Oh, oke. Jadi itu musik penyemangat pokoknya setiap hari itu Edan nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang apapun itu selalu saya sampai punya albumnya dulu itu. Album Jabrik The Beast. Iya album Jabrik. Terus Pancaroba. Nah, bisa lupa. Masa sempat dulu beli kasetnya. Setelah itu main-main sudah. Festival. Dengar itu main festival itu kelas 1 SMP sudah main festival. Band pertama. Band pertama kira-kira Band apa pertamaku itu? itu adalah Elastis. Elastis. Oh, Elastis. Robi. Robi yang dia sudah Elastis yang kedua. Elastis yang kedua. Oh. Halo Robi, Lobido. Setelah Elastis kan pasti banyak perjalanan story. Elastis lumayan lama. Setelah itu di Tembang 38. Elastis sempat kasih keluar lagu dulu. Ada lagu, album malah. Album. Satu album Elastis. Sama masuk di kompilasi. Kompilasi, betul. 10 band itu. Iya, kalau salah LA ini Festival. LA. Album LA sama yang Kabelota ya. Iya, ada Kabelota juga di situ. Siapa lagi banyak itu. Lupa saya. Terus di Tembang 38. Terus gabung sama Inang, Gita band waktu itu. Gitu. Om Inang Lobido. Terus gabung sama Kabelota. Oh, Kabelota. Kabelota itu lumayan lama juga 5 tahunan saya gabung. Terus gabung sama Quartet. Kuartet. Kuartet. Sama Ilham saya. Sama Ilham. Ilham Bahasa sama Quartet. Sama Nyao. Nyao main drum. Nyao drum. Setelah ini Zaman itu. Fake and Friend. Ya, Itu Itu juga. sudah Fake and Friends sudah bareng sama Quartet. Sebelum- Sudah mulai jalan home band juga di tahun. Sebelum Fake and Friend itu dulu saya sempat bantu, maksudnya jadi session playernya ini, bantu Merkurius. Merkurius. Nah, jadi anehnya begitu saya jadi kayak apa ya? Additional Additional player di Ah. Merkurius kurang lebih 2 minggu, seminggu. Hmm. Tiba-tiba saya bikin project Fake and Friend. Playernya Merkurius kemarin saya. Iya, gitu ya. Jadi Fake and Friend tapi Iya. Merkurius isinya. Ada Hari, ada Bu Hari. Bu Hari. Amar. Amar Bas. Sampai dengan sekarang Fake and Friend. Kalau untuk biasa ritual-ritualnya Kanda. Biasa kalau mau naik panggung Odos Pet tidak ini kira-kira apa? Apa yang sebelum itu dibuat kira-kira? Tidak ada, hanya Bismillah saja. Bismillah. Bismillah. Naik. Bismillah. The power of Bismillah. Jadi kalau setelah itu jadi kayak mengalir saja. Jadi tidak ada. Beda kalau konsep festival itu beda. Walaupun 1000 kali sudah tampil festival, pasti itu dingin pertama. Gugup dulu. Festival ini. Nah, kalau biasa event-event tidak ada. Berarti di masa itu sempat juga dirasakan. Oh sempat. Gitu gugup lah, main Tapi tekanan. ada ritual apa gitu. Kalau Yang ritual dulu lain. tidak ada, hanya anu saja dulu, basah rambut.
Yang unik-unik apa? Oh, kasih basarang. Soalnya dia ritual kalau mau manggung main di PC dulu. Main di PC. Jadi pas naik panggung Bawa penuh PC. Kalau dulu ritualnya di belakang panggung lompat-lompat ketemu sama anak band dulu. Baku sugesti kan. Jadi jadi kita kayak bersaing itu di panggung. Di belakang panggung kita berteman. Soalnya kalau ada dulu lompat. Iya, maka silang ini kan. Cari toilet, lompat cari toilet. Kalau itu umum sekali itu kencing-kencing umum sekali. Umum ini yang mandi PC ini. Mandi PC. Jadi belum ada Slipknot aja. Slipknot duluan. Kan topeng PC kering itu. Kering. Orang masker gitu. Masker gitu. Orang alpukat masker PC. Iya, cerita. Kalau ini Kak, kalau kira-kira Cafe Ki ini panggung yang aduh kayaknya saya mau main di panggung ini. Itu di mana kira-kira? Impiannya itu kira-kira di mana? Kemarin terakhir kalau dibilang panggung besar kemarin terakhir itu main di Global. Oh, Global Panggungnya TV. Indonesian Idol. Itu bagaimana rasanya itu Kak? Main di TV nasional begitu. Waktu itu bawa singlenya Pasha kan waktu itu, single albumnya Pasha. Sesuatu juga ketika ketemu sama Uni and Friend, ketemu sama timnya BCL, orang BCL, Ray Prasetya, ketemu semua kemarin, kita nongkrong di belakang panggung. Prestasi yang paling kau banggakan apa? Ya, itu sudah 43 bass player, gitar bass player. Senasional atau? Nasional, kalau nasionalnya di Surabaya juara 1. Juara 1. Terus Makassar the bass gitar juga. Makassar juga. Waktu itu Lojo juara 1, Arfas juara 2. Kalau tidak salah. Yang kita favorit. Tapi saya bass gitar. The bass gitar. Membanggakan sekali tuh di luar daerah. Di luar daerah. Di luar daerah. Bisa membanggakan Palu juga kan? Ya, tadi pengen nambah lagi 44 kan. Amin. Insya Allah. Apa itu? Jangan. Nanti nanda saja. Oke. Kalau prestasi yang lagi prestasi ya itu bikin garapan albumnya Pasha kemarin. Untuk sekarang ini berarti progres kedepannya itu. Progresnya iya itu lagi tetap jalan albumnya Pasha. Terus ada juga beberapa tawaran dari beliau. Untuk garap beberapa teman-teman artisnya, kayak di Trinity ada beberapa kan artis-artis yang ada Mauro Jom, ada Adi Naf, sangat pengen ikut kerjasama dalam pembuatan album atau single artis-artisnya Trinity. Amin. Jadi kapan lagi balik ke sana Kak? Jakarta ini? Ini lagi izin kan, kebetulan sekarang kan kemarin kan lagi izin sama beliau. Izin harusnya beliau sudah pulang bulan lalu. Cuma saya bilang saya tahan dulu, biarlah dulu sambil mengerjakan beberapa proyek yang tertunda di Jakarta. Begitu rasa sudah boleh, saya sudah langsung izin sama beliau. Bro, izin pamit dulu. Iya, pulang nggak dulu? Lihat anak istri di sana. Jangan nanti maksudnya pulang apa? Anak panggil Om, apa kabar? Sudah tidak dikenal. Iya. Jadi terus sistemnya juga kemarin di sana. Jadi saya kerja musiknya itu di sini. Oh begitu konsepnya sekarang. Ya sembari menunggu redanya COVID ini. Sudah stabil. Balik lagi ke sana. Ya rencana sih begitu. Fight lagi, berjuang lagi. Kalau yang dikerjakan sejauh ini, jadi kayak kirim-kirim file data. Jadi take vokal di sana, terus kirim lagi ke sini, atau saya buat musik dari sini kirim ke Jakarta. LDR berarti. LDR. Oke, terima kasih banyak buat Cafe Ki. Siap. Tadi kita sudah cerita-cerita soal pengalaman Cafe Ki. Perjalanannya. Sukses sudah kesana kemari. Sampai the best. Ya. Nasional. Wow, ampun. Jadi kita ada merchandise.
Sing with you sama kita punya merchandise. Ini Kak, topi sama gelas. Iya. Coba Boleh. isi gelas atau mangkok? Wih, boleh langsung pakai nih kan? Boleh. Saya buka dulu, gua kontrol. Lupa tadi pakai jilbab. Iya. Panjang sekali. Oke, pas begitu deh Nana. Oh, Zen. Like Indonesia Kak. Like Indonesia. Like Indonesia. Keren, mantap. Ya. Harapan. Iya Kak, harapan untuk teman-teman musisi Di Kota luar Palu. sana. Teman-teman Palu dan musisi sekitarnya. Indonesia juga. Harapannya ke teman-teman musisi selalu positif, berkarya, terus Bismillah. Bismillah. Yang terpenting. Iya. Harapan untuk channel ini Kak? Harapan untuk channel ini selalu sukses, semakin mengudara, Amin. Amin. selalu. Pokoknya sukses dan syukran. Oke. Jadi harapanku buat Feki, semoga karya-karyanya makin berkembang. Amin. Amin. Jobnya makin banyak. Amin. Semoga juga dilancarkan rezekinya, Rezeki disehatkan selalu. terus, karya-karyanya makin dikenal. Amin. Jangan lupa ya guys, like and subscribe. Oke. Nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di Sing With You berikutnya. Thank you Kak Feki. Ya, thank you. Wayo, wayo. Ayo.